Selamat datang di Habis Nonton episode ke-91. Dan kali ini kita akan membahas tentang Unsolved Mysteries Volume 2. Ya, jadi sebelumnya kita udah pernah review di volume pertama. Bisa dilihat, linknya akan dicantumkan di deskripsi. Jadi di volume 2 ini masih seperti di volume pertama. Bahkan masih seperti di kalau lu nonton yang dulu-dulu sebelum di reboot sama Netflix ini, masih membahas tentang kisah-kisah yang tak terselesaikan. Kebanyakan berbau kriminal, tapi ada juga yang berbau supernatural. Ya, gitu. Itu ciri khasnya si Unsolved Mysteries ini ya. Jadi kita di sini nggak akan terlalu banyak membahas teknis. Kita akan langsung to the point, menceritakan tentang apa, bagus atau enggak, dan layak ditonton atau enggak. Positif negatifnya juga. Oke. Volume 2 ini ada 6 juga kan? Yes, ya? sama seperti volume pertama, 6 episode. Episode pertama berjudul Washington Inside Murder, bercerita tentang kematian seorang pejabat veteran dan juga ahli intelijen. Jadi suatu hari dia tahu-tahu ditemukan di tumpukan sampah. Yes, atau bahasa Inggrisnya landfill. Jadi ternyata sebelum hari kematiannya itu terekam perilaku-perilaku aneh yang dia lakukan sebelum akhirnya jenazahnya atau mayatnya ketemu di tumpukan sampah. Ibaratnya di TPA gitu ya, Bantar Gebang gitu-gitu ya. Cuman di Amerika sono. Bantar Gebang di Amerika. Ya maksudnya TPA Amerika. Kalian pasti jadi pengen ke Bantar Gebang. Episode kedua berjudul Death in Oslo. Itu tentang kematian seorang wanita yang identitasnya sama sekali tidak bisa diketahui. Jadi di hotel di Oslo ada seorang wanita tewas, ditemukan tewas. Lalu sampai sekarang itu kan tahun berapa tuh ceritanya ya? Kalau nggak salah 80 gitu. 90 awal kayaknya. Ya pokoknya gitulah. 80-90 gitu. Dan sampai sekarang nggak bisa diketahui siapa identitas dari wanita. Hebat ya. Padahal sekarang udah ada teknologi macam-macam, belum diketahui dia siapa. Lalu episode ketiga adalah Death Row Fugitive, di mana seorang pelaku pembunuhan sudah ditangkap, sudah dipenjara beberapa tahun, tapi karena ada keringanan yang ada di Amerika pada tahun itu gitu ya. Kalau nggak salah 40 tahun lalu ya, ini ya udah lama banget. Dia bisa lolos. Keringanannya apa lu bisa lihat di episode ini gitu ya. Dan sampai saat ini 40 tahun kemudian masih belum ketemu. Ya udah tua banget sih. Lalu yang episode 4 berjudul Tsunami Spirits. Sama seperti volume pertama, episode keempat itu supernatural. Kalau yang volume pertama itu alien, volume kedua ini tentang spirits, ghost. Jadi tentang orang-orang yang, kok gue merinding ya? Padahal I'm a non-believer. Tentang orang-orang Jepang yang mengatakan atau bercerita atau bersaksi bahwa mereka mengalami interaksi dengan spirits dari korban tsunami tahun 2011 di Jepang. Ya, lumayan merinding sih. Lalu episode kelima adalah Lady in the Lake, tentang seorang wanita. Yang hilang ya. Awalnya hilang, lalu ditemukan tewas di danau. Yang jauh gitu pokoknya. Betul. Jadi kalau menurut polisi kan mudah aja bunuh diri di sini, tapi dia ditemukan jauh dan banyak sekali fakta yang tidak mendukung keputusan polisi yang mengatakan dia bunuh diri. Lalu episode ke-6 adalah Stolen Kids, tentang dua orang anak yang hilang dalam waktu rentang hanya 3 bulan di taman bermain yang sama, dan sampai saat ini belum ditemukan dan belum diketahui kenapa mereka bisa hilang gitu ya. Jadi seperti biasa dia bisa nonton langsung to the point, bagus atau enggak dan layak ditonton atau enggak. Jadi sama sih sama yang volume 1. Bagus, layak banget kalian tonton ya. Jadi kan ceritanya waktu ini udah beli Netflix nih. Udah langganan Netflix. Udah langganan Netflix nih buat nonton Enola Holmes kan. Jadi lanjut nonton ini.
ya benar. Bener. Nonton Forgotten juga. Tuh. Jadi Ya. banyak yang bagus nih kalau dari review dia habis nonton ya, yang membuat kalian layak untuk eh, berlangganan Netflix. Waduh, lama-lama Netflix nggak mau sponsorin kita. Tapi kalau seandainya katakanlah belum punya langganan Netflix doang untuk nonton ini, gimana menurut kamu? Mulai langganan. Boleh banget. Kan dia 6 episode. 6 episode. Apalagi ini kan ada yang volume 1. Aku sih lebih favorit yang volume 1. Iya benar. Ya, Saya juga lebih suka harus volume nonton. 1. Jadi intinya adalah tetap bagus, tetap layak ditonton. Tetap boleh langganan Netflix untuk nonton ini, apalagi kalau memang suka yang berbau-bau crime, true crime, berbau dokumenter dan berbau apa ya, unsolved gitulah. Kan banyak nih unsolved, bahkan di YouTube juga ada BuzzFeed unsolved gitu. Kalau lo suka yang kayak gitu ya ini masuk banget sih. Dibandingkan yang pertama, lebih bagus yang pertama ya? Aku lebih suka yang pertama. Ya, volume 1 lebih bagus. Kenapa menurut kamu volume 1 lebih bagus? Volume 1 ya sama, kasusnya ada 6. Dan menurutku dari 6 itu aku bukan suka ya kan, masa menyukai kriminal gitu. Tertarik. Iya, tertarik dengan mungkin 4 dari 6 itu greget gitu aku nontonnya. Kalau yang Kalau ini, ini yang sangat greget 2 buat aku. iya, yaitu yang episode berapa? 1 dan 2. Yes. Tapi yang lain ya pantas kalian tonton juga. Ya setuju. Di volume 1 ya gue nggak tahu, mungkin karena baru pertama kan dapat yang paling the best gitu ya. Ini baru yang the best udah di volume 1, yang kedua ini levelnya agak turun gitu mungkin. Dan bahkan kalau misalnya lo ikutin dari awal yang dulu, ini kan udah season 15. Sebelum dia ribut Netflix tuh udah ada 14 season gitu. Jadi wajar lah mereka mungkin bukan kehabisan ya. Kesulitan mencari yang levelnya keren banget gitu. Jadi yang greget memang benar-benar greget 2, benar sih. Yang pertama dan kedua itu paling oke, dimana yang pertama kematian seorang veteran yang juga pejabat tinggi di perusahaan keamanan gitu. Jadi kayak kenapa dia dibunuh gitu, ada rahasia apa yang mungkin mau diambil dari dia, lalu kelakuan aneh yang tertangkap CCTV menjelang hari kematian dia, lalu bagaimana akhirnya jenazah dia bisa sampai di tumpukan sampah, itu menawarkan banyak pertanyaan gitu. Lalu yang episode 2 juga ya, Ya tuh penasaran banget. siapa sebenarnya wanita ini gitu loh, sampai lu berpuluh-puluh tahun. Kan banyak yang menginvestigasi, bukan cuma polisi, ada wartawan yang mencoba mencari tahu siapa wanita ini, tapi susah banget gitu. Dan ya itu sangat menarik sih. Sisanya levelnya agak turun aja ya, walaupun tetap ada kayak rasa empati terhadap keluarga ya. Kayak bayangin kalau pembunuh keluarga lu lepas lalu sampai saat ini nggak ketemu gitu kan. Bayangin kalau lu punya anak lalu diculik sampai hari ini nggak ketemu gitu kan. Di episode 3 dan 6. Dan juga yang Tsunami Spirit itu walaupun nggak terlalu serem tapi bisa bikin merinding. Gue nggak ngerti kenapa, mungkin karena kasihan. Jadi korban-korban tsunami ini kayak nggak belasan ribu. Iya, belasan ribu apa ratusan ribu ya? Ratusan ribu, nggak tahu. Ya begitulah pokoknya ya. Pokok tidak tenang gitu, sehingga mereka mengadakan interaksi. Ya terserah percaya atau enggak, benar atau enggak, tapi kan diceritanya seperti itu. Jadi mereka tidak tenang, tidak tahu mereka sudah mati, tidak tahu harus kemana, gitu loh. Jadi ya ada perasaan merinding, ya uneasy ketika nonton yang itu, walaupun bukan serem yang kayak wah gitu, tapi ya lebih ke situasional, ambience gitu ya. Ya oke sih, tetap oke. Jadi ya itu kan mungkin bisa dibilang positifnya. Kalau negatifnya emang kenapa? Negatifnya Selain mungkin ya bukan jelek tapi lebih greget volume 1 lah. Apa ya? Simpati ada. Enggak sih, enggak terlalu ada negatif gimana sih ya. Kurang
soalnya gini, yang season 1 tuh aneh banget, ada yang banyak, Betul. beberapa tuh aneh banget, kok bisa Betul. kayak gini sampai Itu mungkin yang kayak 100 tahun kejadian sekali gitu. Jadi kalau di bisa gitu. volume 1 tuh benar-benar kayak itu kenapa ya? Benar-benar kayak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan Iya. gitu. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi begitu ya? Kalau ini mungkin masih lebih kayak ya aneh sih, tapi mungkin gini gitu kita ya gitu. nebak-nebak aja, oh ya paling ada kemungkinan ini, oh bisa, kita bisa gitu, oh mungkin begini, oh mungkin begini. Kalau yang ke satu itu kayaknya bukan manusia gitu ya. Jadi kalau yang ke satu itu kan banyak yang lu mencoba mengajukan teori, tapi lu bisa mengargumentasi balik itu sendiri gitu loh. Ini mungkin gini, tapi kan gini gitu. Ini gini, tapi gini. Kalau yang ini lu argumentasikan mungkin, oh ya mungkin kayak gitu aja sih gitu. Ya. Jadi untuk Unsolved Mysteries volume 2 kamu kasih nilai berapa? Waduh, yang ke satu aku kasih nilai berapa ya? Lebih rendah dong. Iya. Lupa ya. 79 deh. Apa tuh kalau yang satu aku kasih 80 nggak sih? Nggak tahu lah. Lupa. Iya. Kalau aku kasih nilai 80 dari 100 sih kayaknya. Karena kayaknya yang pertama aku kasih nilai 85. Iya, kayaknya gitu. Jadi masih tetap oke, apalagi kalau lu penggemar acara-acara true crime. Silakan nonton Unsolved Mysteries volume 2. Ya. Itu aja untuk episode kali ini, episode ke-91. Semakin mendekati episode 100. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan Nyalakan lonceng notifikasi. Kenapa jadi tugas aku? dan juga nonton Terus apa ini namanya? iklannya. Iklannya. Ya, jangan cuma Oh, bukan nonton terus abis nonton. habis nontonnya juga ditonton terus. Iya. Kalau tidak nonton habis nonton, tidak bisa nonton iklannya. Iya. Iklannya. Agar kita bisa terus nge-review macam-macam di channel ini, ya, film dan lain-lain. Dan sampai jumpa lagi di episode habis nonton selanjutnya.